Alhamdulillah, Alhamdulillahis sami'il basir, ghafiriz zallati wa muqilil atharat, ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada, wa huwal alimul khabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah, sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wastashiru daiman wa abadan muraqabatallahi lakum wahdharu minadh-dhunubi wal ma'asi fis sirri wal alan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an memberi peringatan kepada kita supaya untuk menghindari dosa, menghindari maksiat. Dan Allah menerangkan akibat dari dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dalam hadis-hadisnya memberi keterangan akibat yang fatal dari dosa terhadap pribadi atau masyarakat. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada saat ini, akhir-akhir ini, terutama di akhir zaman ini, kita banyak melihat fenomena banyak orang-orang yang jelas mengaku orang-orang Islam, orang-orang mukmin, mengaku mukmin, begitu beraninya melakukan dosa dengan terang-terangan, seolah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut kepada cobaan, tidak balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat peristiwa dengan mata telanjang, pemuda-pemuda yang berani mabuk-mabukan, jual beli narkoba, permainan judi, wanita-wanita yang mengumbar aurat, perselingkuhan. Banyak orang yang berani tidak sholat fardu, tidak sholat Jumat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Banyak yang makan riba, banyak rentenir dengan terang-terangan mereka lakukan pergaulan bebas, uququl walidain, al-mutaffifin, orang-orang yang mencuri timbangan dan lain-lainnya. Rasulullah mengingatkan, memberi peringatan kepada kita akibat dari dosa yang dilakukan secara terang-terangan, diketahui orang banyak, seolah-olah tidak ada apa-apa. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku akan diberi maaf kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Termasuk orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan ketika seseorang melakukan dosa di waktu malam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia. Apa terus kata Rasulullah? Summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Dan Allah sudah menutup aib dia, ditutup. Tapi dia terus berkata di pagi harinya kepada teman-temannya, wa yaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh. Dia berkata kepada dia, wahai fulan, aku tadi malam berbuat dosa begini, berbuat ini. Padahal Allah sudah menutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitra rabbih anhu. Dan dia membuka lagi tutup yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa-dosa akibatnya ada sangat fatal, baik kepada pribadi atau kepada masyarakat.
Baiklah, mari kita perhatikan bagaimana akibat-akibat dosa maksiat yang dikerjakan oleh sekelompok orang, tapi akibatnya kepada orang-orang lain. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya dosa itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain di bumi ini, baik di darat, di udara ataupun di darat, baik di darat atau di laut atau di udara, di pepohonan-pepohonan, buah-buahan dan lain-lainnya dari kehidupan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena apa-apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia, agar supaya Allah memberi kepada mereka, merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan, bima kasabat aydin nas, artinya adalah ay bidunubin nas, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dosa adalah penyebab utama dari kemurkaan Allah dan datangnya atau turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, seperti terjadinya banjir bandang, terjadinya gempa bumi, angin topan dan lain-lainnya. Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharat al-ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Apabila maksiat-maksiat, dosa-dosa sudah nampak terang-terangan di tengah umatku, maka Allah akan menurunkan azabnya secara menyeluruh. Ammahumullahu bi'adzabih min indih, darinya. Hadis Imam Ahmad. Yang ketiga, orang yang bermaksiat, pelaku dosa yang durhaka pada Rasulullah dan kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat di dunia ini kehidupan yang sengsara, hina kehidupannya. Dalam satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan akan dijadikan kehinaan atas orang yang menentang perintahku, menyelisihi perintahku, kata Rasulullah, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala suatu ketika melihat orang-orang kaya membesar-besar suatu negeri yang sombong dengan kekayaannya, dengan kendaraannya. Waktu itu mereka naik onta, naik kuda, naik bighal. Begitu juga dia melihat orang-orang pelaku dosa dengan kesombongan mereka. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Walaupun kendaraan mereka itu membunyikan suara yang bagus, hentakan kaki mereka, walaupun al-barazin yang mereka tunggangan mewah yang mereka tunggangi itu, mereka bangga dengannya, dihiasi dengan segala macam perhiasan, fa inna dhullal ma'siyah la yufariqu qulubahum. Kehinaan karena dosa yang mereka lakukan tidak akan pernah terpisah dari hati mereka. Aballahu illa an yudhillah man asahu. Allah pasti akan menghinakan orang yang durhaka kepadanya. Wa qala Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka sesungguhnya akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kelak di hari kiamat akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat,
perbuatan dosa itu adalah penyebab dihilangkannya barokah dari rezeki yang kita dapat. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang pelaku dosa merasa mendapat rezeki, tapi rezekinya tidak barokah, dan itulah disebut dengan istidraj, solakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu athar dalam kitab At-Targhib wa Tarhib li Imam Al-Munziri, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan diberi rizki kepadanya, yang rizki yang barokah, karena dosa yang dia lakukan. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah, berkata, pelaku dosa itu akan nampak bekas dari fisiknya, mukanya akan gelap, dan di kuburnya nanti akan menghadapi kegelapan juga, dan fisiknya akan menjadi lemah, dan rezekinya akan berkurang, dan dia akan dibenci oleh orang-orang. Dan lebih dari itu semua, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah memberi contoh perumpamaan suatu negeri di mana dahulu negeri itu aman dan tentram, aminatan mutmainnatan, datang rizkinya dari mana saja, dari segala macam tempat, melimpah ruah, ragadan. Kemudian penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan merasakan kepada mereka libasal ju', pakaian kelaparan, wal khaufi, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, karena akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, mari, selama masih kita diberi hidup oleh Allah, kapan kita tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa setelah ini, bisa besok, atau bisa kapan saja, kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari masing-masing kita terus bermuhasabah, introspeksi diri. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah semampu yang kita bisa kerjakan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, mastata'tum, dan dengarkanlah dan taatlah. Yang kedua, hendaklah kita berusaha secara total untuk bisa meninggalkan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pedih hukumannya. Yang ketiga, kita berusaha terus untuk mulazamah istighfar dan taubat. Setiap waktu, setiap saat, mulazamatul istighfar wa taubah. Rasulullah yang sudah ma'asum, tidak berdosa, tidak berbuat dosa, diampuni dosa-dosanya karena beliau memang tidak berdosa. Apa kata beliau dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari? Bersumpah beliau, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi al-yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Demikian, semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Nafa'anallahu wa iyyakum bi kitabih wa ittiba'i sunnatih. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi samiil alim, ya'lamu sirra wa akhfa, wa huwa bikulli syai'in alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atqiya wa imamis salihin al awliya wa khairir rusuli wal anbiya. Sallallahu alaihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa 'azzimuhu fi qulubikum wa khafuhu jalla wa ala wa raqibuhu fi khalawatikum wa tafakkaru fi wuqufikum baina yadayhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala tawrannakumul hayatud dunya wa la yurannakum billahil gharur. Hadza wa sallu wa sallimu ala sayyidil bashar wa khairi man wati'a ath-thara faqad amarakum bidzalika al-azizil hakim. Faqala jalla min qail inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma habib lana al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ila al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa khazaya wala maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.